Oke, beberapa waktu yang lalu ada yang minta bantuan sama saya. Jadi case-nya gini, Bang, saya punya sebuah case, misal saya punya sebuah string ya, misal Agus Darmawan, misalkan Agus aja gini. Bang, saya pengen si string ini diacak, kemudian kita bandingkan apakah yang dimasukin sama si user itu sama dengan kata aslinya atau enggak. Misalkan diacak jadi gabus misalkan ya. Terus nanti masukin misalkan sama si user memasukkan tebakan Anda. Jadi bagus misalkan. Ini kan bener nih. Nah, misalkan dimasukinnya suga misalkan. Oh, ini salah misalkan. Nah, gimana caranya kita bisa ngacak si teks ini atau si string ini jadi ngacak. Jadi ini nggak pasti kayak gini terus. Bisa aja jadi sagu misalkan atau gusa misalkan atau lain-lain. Nah, gimana caranya? Oke, let's code. Let's code ya. Oke, kita bikin dulu projectnya. Oke, programnya udah jalan. Kalau Word-nya ya maksudnya, bukan program mesinnya. Nah, kita bikin dulu sebuah string di sini, misal char kata itu dia merupakan sebuah array of string ya. Char kata, kemudian masukin misalkan Agus Darmawan. Oke, kemudian kita perlu nge-random si urutannya. Nah, gimana caranya coy? Yang pertama kita harus tampung dulu ya si teksnya. Jadi gini, nanti flow-nya itu gini. Flow-nya itu flow acak kata. Yang pertama kita looping sebanyak katanya, looping semua katanya. Berarti kita perlu strlen ya untuk nyari si panjang katanya, si panjang stringnya sorry. Nah, setiap kali looping kita random. Ini subnya ya, sub dari sini. Random nilai dari 0 sampai ke panjang kata. Oke, kemudian yang kedua setelah di random, kita simpan karakter di indeks yang terrandom. Jadi misalkan random dari 0 sampai sini sampai n. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya.
berarti dari 0 sampai 13. Kita random. Nah, kemudian dapat nih indeksnya kedua misalkan ini ya, G ya. Nah, kita simpan si G-nya ke dalam variabel misalkan huruf ya, huruf. Oke, berarti si G, misalkan kita asumsikan G, sini, huruf. Kemudian yang ketiga, setelah kita ambil si karakternya, kita masukkan ke dalam string baru. Misal stringnya itu hasil ya, hasil yang keempat. Setelah dimasukin, kita hapus karakter di indeks yang random. Berarti ini kita bakal hilangkan. Jadi gini. Oke. Nah, kemudian setelah kita random di 5 ini kita ambil kembali panjang katanya. Udah segitu aja. Setelah itu saya suruh user untuk memasukkan tebakannya. Yang ketiga, setelah masukin tebakan, bandingkan tebakan dengan oke, udah ya gitu ya. Flow-nya coba kita tes. Nah, yang pertama kita perlu strlen ya. Berarti kita perlu kita perlu nge-include string.h. Di sini kita misalkan bikin variabel int panjang kata dari si kata. Oke, kita looping for int is no is dari panjang kata. Oke. Nah, ini sebenarnya sunat ya. Ini boleh ada boleh enggak, jadi kita komen aja panjang kata. Kemudian kita harus cari nih untuk ngerandom nilai dari 0 sampai ke panjang kata. Kita cek di Google aja karena saya nggak pernah ingat-ingat fungsinya. Random int in c. Nah, saya dulu pernah bukan riset juga sih, pernah googling ketika zaman-zaman suka ngulik bahasa asing. Katanya kita nggak boleh pakai run karena dia itu ada security issue. Nggak ada coy. Nah, ini dibaca aja sendirilah, saya lupa juga penjelasannya gimana. Cuman jangan pakai run, tapi kita harus pakai ini srun. Ini nggak ada coy. Ini nggak ada ya, nggak ada ininya coy. Oh ini nih. Oh iya, berarti kalau misalkan kita pengen random dari 0 sampai ke 13 atau sampai ke panjang kata, kita perlu ngebaginya dengan 20. Kita perlu cari modulusnya dengan 20. Modulusnya dengan si panjang katanya. Kita kopas ini aja ya. Ini berarti kita butuh time.h dan std5. Coba masukin dulu. Saja. Di sini kita bikin metode baru, fungsi baru int get random nilai sampai int max. Oke, kemudian kita panggil srun. Udah enggak? Oh, berarti dia ada di std lib ya. Itu
Nah, dia muncul run, dia butuh apa aja nih parameternya. Unsigned in. Kita kayak itu aja. Ikuti yang contoh ya, jangan sok tahu. Return run. Nah, dia kan bilang jangan pakai run. Should be only call one. Berarti yang ini kita panggil sekali aja ya coy. Di sini. Sekali aja dia bilang run, kemudian ini dibagi di mode sama si max. Run has limited randomness. Coba ya, kita cari dulu. Nggak ada yang dia harus ada yang nyaranin pakai sodium.h. Ya oke lah, kita pakai yang standar dulu aja ya. Nanti kalau teman-teman pengen nilai yang lebih gede, silahkan dicari aja. Yang penting sekarang saya berikan konsepnya dulu aja. Oke? Berarti random lagi. Random max berapa nih? Kita coba cari dulu. Kita coba cari tahu dulu. Max value in C. Nih, berarti maksimalnya sampai 32767 ya. Oke. Runtime null, STL ini kita casting jadi int aja. Kemudian di sini kita coba print ya, print get random %d get random nilai sampai ke panjang kata. Kita buktikan dia apakah sesuai atau enggak. Kita run. Spasi deh. Nah, sip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Oke, sip. Nah, udah, berarti ini udah bisa ya, udah bisa ngerandom nilainya. Random nilai berarti ini kita bikin variabel baru. Random run idx aja, random index ini. Terus habis itu simpan karakter di indeks yang random ke dalam variabel huruf. Di sini misalkan contohnya G ya. Ke dalam variabel huruf, berarti kita bikin char huruf isi kata ke rand index. Oke, kita print dulu coba ya. Kita coba print %d huruf. Oh, sorry, %c ya. Huruf. Oke ya. Nah, biar nanti si karakternya kecil semua, di sini kita perlu c-type untuk membuat si karakternya jadi kecil. Input c-type.h. Kemudian di sini to lower. Apa yang di lowerkan yang ini? Kita coba cek. Harusnya nggak ada yang gede. Oke, sip ya. Nah, kemudian setelah disimpan, oh ini oke, gak apa lagi biar aja gitu. Setelah itu masukkan ke dalam string baru, misal hasil ya. Nah, di sini kita bikin char hasil dengan panjang si strlen kata.
Atau yang ini kita bisa simpan ke atas ya, biar si strlen-nya nggak dipanggil berkali-kali. Jadi kita panggil once, sekali aja. Oke. Panjang. Masukkan dalam string baru hasil ke i, hasil ke i diisi oleh huruf. Oke, coba ya kita cetak si hasilnya. Hasil SMS hasil. Nah, apa ini? Oh, karena ini belum diinisialisasi ya, coy. Panjang kata apa ini katanya? Variable size object might not be initialized. Begini mungkin ya. Baru bisa ya, bisa kayak gini kayaknya. Ini dia biasanya kalau kayak gini sih karena karena ininya nggak diinisialisasi coy, karena dia nggak diinisialisasi. Coba itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 udah bener, cuman ini yang terakhir nih dia jadi kayak random gitu nilainya karena nggak diinisialisasi. Hasil. Nah, udah ya. Berarti dia perlu dikosongkan si ujungnya biar dia ketahuan ujungnya di mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sip. Berarti udah bisa. Udah. Nah, kita pastikan si karakternya itu dia cuma muncul sekali aja. Jadi misalkan kalau di sini ada tuh 2 3 4A, itu kita nggak boleh ada 5A atau 6A. Atau karakter A-nya nggak boleh 6 kali muncul gitu ya. Nah, untuk antisipasi itu kita harus hapus karakter yang udah kita ambil tadi. Jadi setelah kita masukkan ke dalam sistem baru, si kata diindeks ke rand index, kita hapus. Bentar. Kalau kayak gini berarti coba kita googling dulu ya. Coba kita googling remove char in string in C. Soalnya kemarin sih kalau nggak salah itu pakai Python kalau nggak salah bikinnya. How to remove the given index from a string in C. Move can handle overlapping areas. Index to del 2 moves downward, index to del downward, index to del plus 1. Strlen word with index to del. Coba kita copy ini ya. Ini kalau nggak salah ada di stdlib kalau nggak salah. Move itu. Jadi untuk memindahkan memori. Ini kata ya, ini kata, terus ini ren index, ini juga sama kita ganti, ini kata, ini ren index, run index. Oke, kita run. Nah, error deh. Oh, yang ditampilkannya itu
berarti kita tetap harus ngupdate ya si panjang katanya, coy. Si panjang katanya harus kita update jadi min panjang. Oke, bentar. Kalau si panjang katanya kita min ini kayaknya harus dihapus juga. Oh, ini berarti dia itu harus bentar. Ini ada banyak cara sebenarnya, cuman saya lagi memikirkan cara yang paling bagus. Oke, di sini kita bikin aja tem panjang ya, tem panjang. INT ya. Panjang kata atau gini coy, atau gini. Untuk proses penghapusan logiknya gini, kita pakai for lagi, for intj sama dengan ren index j kurang dari panjang kata j plus. Oke. Terus setelah itu kita replace kata ke j, kita isi dengan kata ke j plus 1. Terus di ujung kata ke panjang kata kita isi dengan si karakter no terminatif. Ini coba sesuai enggak? Gak bisa juga kayak. Gak bisa ya? Gak bisa berarti. Oh, ini panjang kata harus kita update, Bos. Panjang kata dia infinite loop ternyata. Panjang kata kita isi dengan strlen kata. Oke, coba lagi. Nah, dia undefined. Atau bisa kayak gini coy, bisa kayak gini caranya. Ini random index huruf ini udah oke ya, sampai sini udah oke. Sini kita hapus lagi, sini kita hapus lagi, kemudian kita bikin tem kata. Di sini kita bikin char tem kata sebanyak panjang kata. Kemudian kita copy strcpy dari si ke dalam si tem kata dari si kata. Oops, tapi jangan kayak gini. Kita copy-nya kayak gini, Bos. intj dengan 0 j
panjang kata C++, kemudian tem kata J diisi oleh kata ke J. Tapi ini kondisinya kalau if si J-nya tidak sama dengan ren if. Jadi kalau misalkan dia bukan yang ingin dihapus, kita masukkan. Kalau dihapus, berarti kita udah keluarkan. Nah, habis itu kita ini keluarkan aja. Jadi, nah, di sini tem kata kepanjang kata isi dengan escape karakter. Oh, ini ada yang bakal overflow. Di sini kita ganti int index tem. Kita ganti index tem. Bentar, jadi lumayan complicated coy. Bentar, saya coba baca lagi ya. Panjang kata ini pasti berkurang 1 ya bos, ini berarti.
Sok, Pak. Oh, ini dia. Ini harusnya kita tambahkan juga nih. Berarti di sini indeks hasil. Coba ini kita komen dulu. Oke, udah mulai mendekati. Udah berapa menit? Wih, setengah jam deh. Hasilnya paling nanti cuma berapa menit ya. Ini harusnya dari RAM index. RAM index. Oke, kata kepanjang kata kita isi dengan ini. Panjang kata kita kurangi. Oke, ini udah, tinggal ujungnya nih coy. Ujungnya kita bikin sini yang depan. Tapi kita harus butuh tem ya. Tapi kita butuh si temnya. Ini saja. Nah, coba kita hitung ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, sip. Ini mungkin video yang asli ya, yang panjang. Nah, saya nggak tahu nih. Nanti saya bakal coba edit dulu si video
ini kalau misalkan memang tetap panjang si hasilnya, nanti bakal saya buatkan video yang lebih pendek, yang lebih simpel. Jadi kita bakal jelasin coding ini di video yang lebih simpel nanti. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga teman-teman dapat banyak inspirasi atau ide ya di sini ya. Karena ini lumayan simpel sih. Coba kita hapus deh si komennya biar kelihatan dia berapa banyak hasilnya. Dia cuman 40 baris. Oke, itu aja untuk videonya. Untuk video simpelnya mungkin bakal saya upload lebih dulu daripada yang asli ini. Oke, itu aja untuk videonya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan masih bingung silahkan komen di bawah. And see you in the next video.